Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya, pemirsa sobat YouTube asisten transmisi. Semangat buat kalian yang ingin mengubah sendiri kopling manualnya menjadi semi-matic ya, membuat asisten transmisi sendiri. Puji Tuhan, kembali kita di dalam tutorial pembuatan asisten transmisi, dan ini adalah yang seri ketiga, part ketiga. Ya, kalau kemarin part pertama kita sudah bahas sensor pada pedal kopling, pada pedal-pedal ya. Dan sudah kita bahas juga di part kedua, yaitu sensor di pada tuas transmisinya. Nah, hari ini kita akan bahas pemasangan sensor pada sensor knob. Nah, puji Tuhan, langsung aja kita langsung bongkar. Nah, di sini teman-teman saya sudah pasang ya untuk asisten transmisinya bagi teman-teman yang baru nonton ya. Dan mohon di like dan subscribe juga ya, yang baru nonton juga, dan di-share juga video-video saya. Nah, di sini saya sudah pasang sensor knob yang berbeda daripada mobil saya yang sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman, ini sensor knobnya ini punya mobil R3 ya. Ini punya R3. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini banyak dijual di online. Nah, ya banyak jual di online. Harganya cukup murah, sekitar 150 ribuan. Dan ini saya pakai ke mobil Wuling Convero ya. Bisa diakalin. Tadi ya saya akalin ya. Dan ternyata bisa dipakai buat Wuling Convero. Oke, teman-teman, di sini saya pakai sensor sentuh ya. Sensor sentuhnya seperti ini, teman-teman. TP3 berapa ya? Coba lihat ini sensor sentuhnya nih di sini ya. Ini toko oren. Ya, saya belinya di toko oren. Sensor sentuh seperti ini bekas yang saya pakai ya. Nih, karena dulu ini tes buat coba-coba. Nanti saya akan kasih cara pemasangannya ini, sensor ini. Nanti bagaimana menghubungkannya. Ya, oke. Di sini saya akan bongkar dulu, teman-teman. Ini akan saya kasih tahu buat kalian semuanya untuk membongkar sensor knobnya ini. Ya, di sini ada pencetan di bawah. Sini teman-teman, nah ini dipencet ke bawah dan yang atas tekan ke bawah. Nah, pas ya. Nah, ini nggak bisa diputar begini ya teman-teman ya, nggak bisa ya, karena ini nggak model mutar drat ya. Tapi ini model lubang. Nah, ini saya tarik ya. Nah, seperti ini. Saya buka, kurang buka ya, sebentar. Nah, saya buka. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti inilah dia untuk knobnya Suzuki XL7 Matic ya. Ini ada tombolnya, di sini ada tombolnya. Cuma untuk tombol ini udah saya modifikasi, dan tombol ini juga sudah ini nggak dipakai ya, nggak pakai. Tadinya sempat saya pakai tombol ini dengan modifikasi sendiri, tapi hanya ini aja yang saya modifikasi sendiri, yang saya pakai maksud saya. Nah, dan ininya udah saya ganti ya. Ini udah saya ganti dengan kulit baru ya, karena kebetulan punya saya itu udah rusak. Dan ini saya jahitkan sendiri ke tukang jahit motor, dan saya pasang sendiri. Nah, seperti ini teman-teman, saya akan buka. Teman-teman bisa lihat ya, saya masukin kabelnya dari sini bawah karena R3 itu sininya bolong ya. Ini kalau saya pakai yang R3 ya, tapi sebenarnya saya bisa pakai punya bawaan mobil ya. Nah, untuk punya bawaan mobil, teman-teman, kalau dia yang modelnya padat di sininya, teman-teman lubangnya aja di sininya atau di sini yang bagi depan masuknya. Yang kayak manual tuh kebanyakan dia padat ya, rongga-rongganya padat. Nah, dilobangin, terus sensor sentuhnya dimasukin di dalam begitu ya teman-teman. Ini udah masuk kabel dari bawah, kabel kayak gini. Ini saya buka ya teman-teman ya. Ini untuk peletakan sensor sentuhnya sih buat saya ini menurut saya sangat pas sekali. Ya, ini bukanya juga gampang sih teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman, nih ada kabel-kabel nih. Ini ada tombol. Ini buat setengah kopling kalau saya bikinnya. Nah, seperti ini saya kali. Nah, sensor sentuhnya itu teman-teman ya, saya saya pasangkan di sini, persis di sini. Nah, cuma saya nggak buka ini ya, saya nggak ada buka ya, agak susah ya.
Ya, pas di sini ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya cara memasang untuk sensor sentuhnya. Ini terhubungnya nanti ke relay teman-teman ya. Oke, ini saya pasangkan dulu dan kita coba tes mobilnya, sensor sentuhnya. Ya, ini dia kalian seperti ini mas saya, karena ini adalah barang pencobaan termasuk ya, barang coba-coba ya. Nah, seperti itulah ya. Nah, tapi nanti kemungkinan kedepannya akan saya buat lebih rapi, jauh lebih rapi ya, untuk sensor tuasnya. Saya juga rindunya nanti pakainya juga nanti yang originalnya, karena kebetulan juga ya teman-teman, kemarin original saya itu rusak, jadi saya pakai yang ini. Oke, saya pasang dulu. Nah, oke. Nah, di sini ada saya buat belahannya karena teman-teman lihat ya. Nah, dia seperti ini ya. Nah, di sini saya kasih ganjalannya saya lubangin dari sini ya. Dari mana kemarin saya lubangin ya, lupa ya. Iya, dari sini kali ya. Dalam. Oh ya, di dalam sini saya lubangin, saya buat mur di tengah-tengah pas, jadi dia nanti pas di sini nataknya. Ya, jadi kurang lebih kayak seperti ini dia natak buat ngunci, jadi nggak bakalan bisa putar kiri kanan begitu. Tapi ditarik ke atas bisa, tapi karena ini ada juga nggak bakalan copot ke atas banget ya. Ini kan menjepit nanti. Nah, oke, ini masangnya gampang aja. Nah, tinggal nah, udah presisi ya. Kabelnya masukin ya, rapikan. Oke. Nah, oke, ini tarik ke atas. Nah, sampai dia rapat benar-benar teman. Oke, sekarang kita coba aja dulu tingkat sensitifnya untuk sensor sentuhnya ya. Ini saya hidupin mobil. Saya nggak hanya buat aliran ini aja ya. Nah, arus doang, mobilnya nggak usah saya hidupin, kotaknya aja yang saya hidupin. Nah, controller sudah hidup teman-teman. Untuk controller bisa dimatiin dari sini. Nah, ada on off-nya, saya hidupin. Nah, oke, kita coba perhatikan. Nah, gerak ya. Nah, ini tombol setengah koplingnya lagi berfungsi ya. Tombol setengah koplingnya lagi. Nah, ini tombol setengah koplingnya saya lagi aktifin ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, dia di setengah kopling. Padahal ini free ya. Nah, free. Karena ini saya aktifin. Kalau nggak mau aktifin, gini aja. Nah, dia kembali ke sana. Namun bila pas masuk gigi, dia, nah, saya sentuh, dia setengah kopling ya. Tapi kalau pas lagi free, dia tinggal setengah kopling nih. Enak banget nih sensor sentuhnya teman-teman. Segini tangan nggak apa-apa. Nih perhatikan, nggak apa-apa ya. Nih itu nggak gerak. Nah segini, nggak apa-apa ya. Nah kalau langsung mode ke mode manual, gini aja pegangnya, langsung oper gigi, nggak bakalan pengaruh tuh. Lihat perhatikan, tuh nggak bakal pengaruh ya. Nah kalau mau masuk gigi, masukin aja. Nah gini. Tapi kalau disentuh sini bawah, nah berarti teman-teman, nah gerak sendiri. Nah oke, kita langsung aja ke dalam tahap pembuatan untuk sensor sentuhnya. Oke, sobat, di sini saya rencana tadi mau bikin sensor sentuhnya satu lagi ya. Tapi ternyata sensor sentuh saya ini yang rusak ya. Saya ternyata udah nggak ada stok sensor sentuhnya, terpaksa saya beli. Nah, di sini saya kasih gambaran saja untuk cara pembuatannya, saya tidak langsung praktekin ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada ground dan PVC, dan ini ada yang tengah-tengah ini outnya ya. Ini PVC ini maksudnya positif ya, ini negatif ya. Nah, teman-teman lihat ini kalau dalam posisi seperti ini. Nah, ini outnya ya. Ini out ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif ya. Nah, oke, di sini
teman-teman solder aja yang bagus kabelnya seperti ini, atau bisa teman-teman lihat di channel-channel lain cara membuat sensor sentuh ya, yang menghubungkan ke relay, mungkin videonya juga lebih bagus ya. Nah seperti ini, hati-hati tapi dalam soldernya dari sini ya, jangan sampai ada yang nongol-nongol di sini karena itu nanti berpengaruh dalam tingkat sensitifnya. Nah seperti ini yang rapi. Nah itu tiga kabelnya di solder ya teman-teman ya, seperti ini di solder sub gitu ya. Nah ini ground ini terhubungnya ke ya negatif ya, negatifnya harus 5 volt ya. Ini 5 main yang dari 5 volt ya, 5 volt. Nah ini sini masuk ya positifnya ya. Nah ini nanti keluarnya ke ini relay ya. Ini relaynya, saya pakai relay yang 5 volt teman-teman. Relaynya saya pakai yang seperti ini ya, tapi yang ini yang 12 volt tapi modelnya sama. Ini bagus ini relaynya daripada saya pakai yang relay yang begini yang nyatanya harganya lebih mahal. Tapi karena pemakaian saya itu untuk asisten transmisi wattnya nggak besar ya, kecil. Nah ini lebih enak, nggak berisik. Ini agak berisik, suara tak tuk ya. Apinya juga lebih gede karena ampernya lebih gede ya. Nah jadi lebih halus ini, dan ini cukup awet ya. Sebenarnya ini juga bagus sih sebenarnya, cuma karena untuk kebutuhan tidak perlu dibutuhkan yang seperti ini aja lebih maksimal. Nah begitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman cari tahu yang positif negatifnya yang relay. Biasanya yang positif di sini kalau nggak salah ini negatifnya ya, gitu ya. Cuma di sini saya gambarnya terbalik. Kalau lihat dari sini ya, jadi ini positif, ya ini negatif ya kalau dilihat dari kebalik. Ini saya pakai relay yang 6 kaki ya, 6 kaki yang seperti ini ya. 6 kaki, 8 kaki teman-teman ya, sorry. Ini 8 kaki, negatif 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi termasuk yang ini 8 ya, ini 6. Itu ya teman-teman ya. Karena nanti ini yang terhubung ke sini, nah antar ke sini gitu ya, yang bermain ya, yang dihubungkan maksudnya. Nah oke. Kalau ini mau kita main, kalau saya sih sendiri mainnya di negatif ya. Ini positifnya nih saya langsungkan ke sini ya. Saya langsungkan ke sini, terus yang ini saya langsungkan ke sini, tambahin dioda ya. Ini dioda saya lupa ini yang positif negatifnya yang bagian mana ya. Untuk positif dioda itu yang kecil aja pakainya. Nah di sini ya betul ada contoh dioda. Nah yang seperti ini ya, berapa aja juga nggak apa-apa, ini kecil kok ya pernya. Yang penting teman-teman ukur aja pakai multisistor mana yang terhubungnya buat lah ke positif ke negatif ya, antara negatif yang bagian mana yang putihnya itu yang masuk di ke relaynya atau yang ke sini ya. Nah itu teman-teman ukur pakai multisistor ya. Nah seperti itu aja teman-teman. Yang di sini ya biasanya ada yang bisa disolder bagian A dan B. Di sensor-sensornya itu nggak usah disolder kalau saya, karena nggak perlu ngidupin yang lain-lain, tinggal tek gitu doang nanti hidup di sini. Nah begitu ya teman-teman ya cara membuat sensor sentuh buat knop asisten, knop knop transmisinya ya. Nah seperti itu aja kalau saya. Nah terus ini relay ini nanti adanya di controller ya. Jadi controller anggap saja controller saya seperti ini, karena ini bekas controller saya yang lama ya, yang masih coba yang pertama yang gitulah. Sebelum yang ini, nah, kontrol yang pertama yang lama lah ya, saya bilang yang lama, bukan yang pertama juga sih. Nah ini relay itu terhubung di sini begitu. Oke. Semoga ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dan subscribe. Kalian boleh pakai sensor-sensor yang kayak gini, TTP 2223. Ini sangat murah sekali, nggak nyampe Rp3.000 satu ya. Sangat murah sekali. Apalagi buat belajar sangat cocok sekali aja. Saya beli kemarin, saya belinya ada berapa, 5 atau 4 gitu ya, lupa ya. Nah ini karena kesalahan solder teman-teman dulu ya, kesalahan solder ya kayak gitulah ya. Nah inilah kalau yang baru-baru coba ya, kalau sudah tahu ya nggak ada yang short korslet ya, kayak aman ya. Oke. Tapi sebenarnya ini barang awet ya, bagus awet ya, kecuali kalau salah masang. Nah ini bisa terbakar ya, salah pasangnya.
ya. Atau kalau ini nanti teman-teman bisa mainkan ini ya teman-teman ya, sorry. Ini bisa jadi positif juga. Kalau ini jadi positif berarti yang ini nanti terhubungnya ke Maria, ke Maria. Nah, positif. Nah, yang negatifnya ini terhubung langsung ke ini tanpa dioda gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan dan kekurangan dalam setiap penjelasan saya. Terima kasih buat semuanya. Shalom.